Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, siang menjelang sore kita dipertemukan di tempat ini untuk menghadiri acara yang sangat penting, acara Rakernas, acara yang membangun kebersamaan untuk meraih kemenangan. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syura, Dr. Hidayat Nur Wahid, juga sebagai Wakil MPR RI. Juga yang saya hormati Dr. Muhammad Sohibul Iman, dan ada beberapa wakil yang tidak sempat hadir. Juga yang saya hormati Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang hadir bersama kita, Ketua Dewan Pakar, Dewan Penasihat, DPP PKS, Sekjen, Bendum, dan yang lain yang hadir bersama kita, para ketua bidang dan badan, juga para ketua BPW dan DPW dari seluruh Indonesia. Hadirin yang saya banggakan dan saya hormati. Rakernas yang sama-sama kita hadiri saat ini di tahun 2024 yang dilaksanakan dalam momen yang sangat penting dan sangat strategis untuk Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, di saat-saat ini, saat-saat pelantikan DPR RI, pelantikan DPRD Provinsi Kabupaten Kota, bahkan pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi momennya ini luar biasa pentingnya. Kemudian kita lihat juga yang kedua, bahwa agenda pilkada serentak yang dilaksanakan 27 November. Olehnya itu, pelaksanaan Rakernas ini sangat-sangat penting. Saya ingin saudara-saudara sekalian mengatakan kepada diri kita semua, Ishhadu, saksikanlah, wahai seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, kami siap memenangkan pilkada di seluruh wilayah tanah air. Siap. Kita akan melihat bahwa yang kita ungkapkan ini adalah bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya tagline saja. Saya ingin bukti, dan saya yakin saudara-saudara mampu mewujudkannya insya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita dalam kehidupan harus optimis. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Rasul senang sama umatnya. Senang kalau optimis. Yakin bahwa kita mampu meraih kemenangan. Allah suka yang begitu. Dan Rasul juga senang. Karena kita adalah umat yang selalu yakin. Karena kita bersandar dengan zat yang maha kuat, Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu beberapa pakar mengatakan kita kalau melihat wajah kita di kaca itu, kita setiap hari kita harus optimis. Saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus mampu
untuk melakukan langkah A, B, C, D. Bahasa kita itu sendiri adalah doa. Olehnya itu seorang ayah, seorang ibu, walaupun anaknya berlaku sesuatu yang tidak enak, tapi tetap yang muncul adalah yang indah. Sebab yang indah itu adalah doa. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Saya berharap dalam Rakernas ini kita menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah menghasilkan program kerja yang real dan konkret untuk pemenangan Pilkada 2024 ini. Jelas bahwa program kita itu mengarah pada pemenangan. Yang kedua, saya ingatkan juga bahwa Rakernas ini juga menjadi sarana evaluasi kita bersama. Evaluasi program kerja kita dan pencapaian kita dalam politik PKS pada pemilu 2024. Sebab seluruh wilayah berkumpul, kita evaluasi. Apa yang terjadi? Bukankah target kita 15%? Hampir semua kita mengatakan kita akan capai 15%. Bahkan sebagian lebih dari itu. Memang semua kita tahu, apapun yang kita lakukan pasti yang terjadi adalah keinginan Allah. Tapi kita evaluasi. Apa penyebabnya? Mungkin penyebabnya internal sendiri. Atau penyebabnya juga eksternal, ada sesuatu. Saya tidak inginkan kata-kata, Ustadz kami ini dicurangi. Bahasa itu saya tidak akan terima. Dari dulu juga banyak yang curang. Apa sebabnya supaya tidak terjadi? Nah ini, jadi Rakernas ini juga saya inginkan ada evaluasi program-program kita, apa yang terjadi dalam pemilu, di samping juga kerja konkret dan real untuk meraih kemenangan Pilkada 2024. Takbir! Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, kita hadir di pentas politik nasional, ikut membangun dan bersama-sama membangun negeri ini. Insya Allah kita sukses dan kita berhasil. Tetapi yang saya inginkan, kalau kita ingin membangun negeri ini, dan ini sering saya katakan dan sering saya ulang-ulang, kita harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah kita siap untuk mencintai negeri ini. Ini sudah berapa kali saya ungkapkan. Dan yang kedua, kita siap membela negeri ini. Dan yang ketiga kita siap bekerja bersama-sama melakukan kolaborasi dengan seluruh anak bangsa. Karena negeri ini sangat luas, sangat majemuk. Perlu kesabaran. Dan bangsa ini menantikan kita terdepan untuk mewujudkan negeri yang sejahtera, negeri yang adil, negeri yang berdaulat, negeri yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Umat Islam terbesar di dunia. Saudara-saudara kita di belahan bumi menanti. Mana saudara-saudara kita? Mana abang kita yang paling besar, big brother umat Islam? Dengan apa yang terjadi di bumi Palestina. Olehnya nanti saya akan juga menyinggung cita-cita terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bukan hanya mencintai manusia saja, tapi kita cintai seluruh yang ada di negeri ini. Alamnya,
lautannya, suku-suku lain, beda agama. Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang di kota Madinah. Dimanapun kita hadir, walaupun mereka tidak tertarik dengan PKS-nya, tapi tertarik dengan pribadi kita. Tertarik dengan karakter kita. Tertarik dengan jiwa kita, perilaku kita yang menjadi perekat bangsa ini. Ada pada diri kita. Itu awal dari keberhasilan. Awal dari kesuksesan. Tidak perlu kebencian kita balas dengan kebencian. Kalau dengan mereka-mereka yang di luar Partai Keadilan Sejahtera, mereka membenci, balas dengan kebaikan. Kunu kal asjar, yarmunan nas bil ahjar, wa tarmihim bisimar. Jadilah engkau seperti pohon yang rindang yang banyak buahnya. Manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Bayangkan kalau perilaku semacam ini ada pada diri kita masing-masing. Saya yakin kemenangan itu tinggal satu langkah lagi. Kita akan menjadi partai besar di negeri ini. Dan antum insya Allah orang-orang besar di dunia, bahkan insya Allah sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya berharap PKS dan kita semua menjadi jembatan kolaborasi. Menjadi jembatan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Kalau ada ganjelan antara satu partai, satu suku, kita jadi jembatannya. Kita jadi perekat bangsa. Kita menyatukan kalau terjadi perselisihan di antara anak bangsa. Kita dinantikan oleh semua kelompok di negeri ini. Dan kita pantas dalam posisi semacam itu. Karena apa? Karena kita hadir. Penerus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh anak bangsa, rahmat untuk negeri yang sama-sama kita cintai bersama. Semoga kita mampu mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. PKS juga hadir untuk memperluas spektrum kebaikan di negeri tercinta ini. Kita hadir untuk itu. Dan semuanya ada pada diri-diri saudara-saudara sekalian, ada. Tinggal kita munculkan. Tinggal kita bergerak, wa qul i'malu. Tidak hanya kita pandai beretorika saja. Qul i'malu. Perbuatlah. Perbuatan yang didasari, yang muncul dari hati sanubari yang paling dalam dengan ikhlas, pasti Allah berikan keberkahan. Pasti, kita yakin. Tapi muncul dari hati yang paling dalam, yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan mahabbah, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan segala-segala yang indah. Ada pada diri kita sekalian. Lakukan. Nanti Allah memberikan keberkahan. Seperti mereka-mereka yang melempar benih di seluruh persada bumi. Lakukan kebaikan walaupun untuk orang yang tidak layak mendapatkan kebaikan tersebut. Lakukan. Nanti ketika turun hujan, tumbuh benih-benih tadi yang kita lempar tadi dengan daun-daunan dan buah-buahan di sana sini. Walaupun orang tersebut tidak layak mendapatkan kebaikan, lakukan. Bahkan mungkin dengan kebaikan yang saudara berikan, Allah berikan hidayah pada orang tersebut. Kita tidak tahu, dunia ini penuh dengan rahasia. Walaupun kecil kebaikan tadi seperti yang saya sampaikan dalam
musyawarah majelis syuro kemarin, ungkapan Ibnul Qayyim, la tastasghir hasanatan fa innaka la tadri bi ayyi hasanatin tudkhilukal jannah. Jangan kau sepelekan amal yang kecil yang kau anggap tidak ada artinya. Mungkin amal yang kecil tadi yang membuat kamu masuk surga. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya secara pribadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri bangsa, para syuhada, para pahlawan, para tokoh, mereka telah berbuat banyak, bahkan mewariskan satu kalimatun sawa. Platform bersama dasar negara kita Pancasila. Yang sila-silanya kalau kita telusuri adalah kulminasi atau puncak-puncak dari nilai-nilai dan ajaran dan kebaikan di situ muncul. Olehnya itu, PKS harus terdepan dalam menjaga dasar negara kita, dalam menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Olehnya itu, saya sekali lagi berharap agar kita benar-benar konsisten dalam mewujudkan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita berbangsa dan bertanah air. Di sini saya ingin menegaskan pada saudara-saudara sekalian, dimanapun Allah berikan amanah, agar kita tetap bersikap tegas jika ada produk undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Siap saudara melakukannya? Siap? Agar semua anak bangsa tahu, memang partai kita berasaskan Islam, tapi kita sangat nasionalis di negeri ini. Kita memiliki wawasan kebangsaan yang luar biasa, cinta negeri, bela negeri, dan siap bergandengan tangan untuk membangun negeri, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, negeri yang gemah ripah, loh jinawi, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Agar kita tidak dipojokkan saja, di stigma, tidak Pancasilais, tidak nasionalis, semua itu tidak benar. Kita insya Allah tetap komitmen kita sebagai seorang Muslim, sangat nasionalis, memiliki wawasan kebangsaan yang insya Allah tidak kalah dengan seluruh anak bangsa. Dan kita selalu ingin agar bangsa kita ini bersama-sama, bersatu, bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya kembali seperti yang saya ungkapkan tadi. Kita sebagai partai politik harus berperan maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945. Apa itu? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Coba kita lihat. Ini luar biasa. Jadi negara kita ini terbentuknya negara ini cita-citanya. Olehnya itu saya kembali lagi, kita sebagai partai politik, terus kita harus berusaha semaksimal mungkin. Menempatkan kader-kader kita di semua titik, semuanya mengarah. Dan kerja kita semua mengarah ke situ. Mewujudkan cita-cita tadi. Merupakan tanggung jawab kita dan kita ajak seluruh elemen bangsa. Ayo kita bersama-sama,
kita wujudkan apa yang diinginkan oleh para perjuang, para mujahid, ya para tokoh politik yang mereka tidak menantikan ucapan terima kasih. Bahkan sebagian besar mereka meninggalkan keluarganya 4 bulan, 6 bulan untuk berjuang memerdekakan bangsa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya memberikan apresiasi acara Rakernas ini, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara dicatat oleh Allah sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, dari tadi ini kita cerita tentang kapal pinisi. Ini saya dari tadi ngelihat kapal terus. Kita mau dibawa kemana ini dengan kapal ini? Mau dibawa kemana dengan kapal pinisi ini? Olehnya itu, saya tadi menulis pantun, tapi nggak tahu di mana pantunnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau tak ada kapal pinisi, mana mungkin kita arungi samudera? Kalau tak kita berkoalisi, mana bisa kita majukan bangsa? Nah, itu. Jadi kalau yang berpantun ini ketua Dewan Pakar, memang nggak perlu. Tapi ya kita nggak mau kalah juga sih. Jadi saya memberikan apresiasi, yang penting kita yakin bahwa kita mampu mewujudkan cita-cita kita semua. Terus pantun yang kedua ini apa kira-kira sebagai penutup? Ini kita akan buka dulu acara ini? Atau sudah dibuka dari tadi? Nah, kalau pantun yang kedua ini sebagai penutup, ini cobalah saya mau berpikir memberikan pantun juga. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jalan-jalan ke kota Mekah. Tunggu dulu, jangan dulu. Jalan-jalan ke kota Mekah, kita perbanyak ibadah di sana. Kita berbanyak ibadah di sana. Kalaulah arahan ini, semoga arahan ini mendapat tempat di hati saudara. Nah, ini sudah kacau juga ini. Kalau arahan ini dapat, wah ini cari lagi di mana di pantunnya. Kalau Habib Abu itu ada semua di tangan dia. Nah, kalau penutup gini, sebelum kita tutup, kita akan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga rapat kerja nasional, kolaborasi membangun bangsa. Semoga Rakernas, rapat kerja nasional, kolaborasi membangun bangsa mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi saya buka. Mendayung ke tepian dengan kekasih, cukup sekian, terima kasih. Ini pantunnya Tifatul ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk meraih kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.